Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di kesempatan ini kita akan membahas 10 ciri fisik orang yang telah disiapkan surga dalam Islam. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Dalam perjalanan spiritual, ada ciri fisik orang yang telah disiapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita lihat. Ini bukan sekadar tentang penampilan luar, tetapi juga mencerminkan keadaan batin yang dalam. Dalam Islam, kesempurnaan iman sering tercermin melalui tindakan dan karakter seseorang. Melalui ciri-ciri fisik yang khas, kita dapat melihat jejak kehadiran spiritual yang mendalam dalam diri seseorang. Mari kita telusuri bersama 10 ciri fisik orang yang telah disiapkan surga. 1. Mata kaki yang hitam. Mata kaki yang hitam menjadi simbol dari banyaknya waktu yang dihabiskan dalam posisi sujud dan duduk tahiyat dalam sholat. Sebenarnya, bukan tulang mata kaki itu sendiri, melainkan bagian menonjol di pergelangan kaki yang sangat berdekatan dengan mata kaki, dan menjadi tumpuan ketika duduk tahiyat dalam sholat. Warna hitam di area ini, mencerminkan dedikasi dan ketekunan dalam ibadah, serta ketaatan dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk. 2. Kantung mata tebal. Kantung mata tebal seringkali diartikan sebagai tanda kebiasaan bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini adalah simbol pengorbanan tidur demi mencari kedekatan dengan Allah di waktu yang sangat disukai untuk beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18, pada bagian akhir malam mereka meminta ampun kepada Allah. Ayat ini menegaskan keutamaan bangun di malam hari untuk beribadah. Ulama seperti Imam Ghazali menekankan pentingnya Qiyamul Lail atau sholat malam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Beliau mengajarkan bahwa malam adalah waktu yang paling cocok untuk berkomunikasi dengan Allah dalam keheningan dan khusyuk. 3. Mata yang sembab. Mata sembab sering dihubungkan dengan banyaknya menangis karena takut kepada Allah. Tangisan ini bukan sekadar air mata, melainkan simbol dari keinsafan dan ketakutan mendalam terhadap dosa serta cinta yang tulus kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah berkata, 2 mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan penghargaan tinggi bagi mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan tersebut adalah bukti dari rasa takut dan pengharapan kepadanya. 4. Tangan kasar. Tangan yang kasar seringkali dilihat sebagai tanda dari banyaknya bekerja dan berzikir kepada Allah. Ini juga bisa menjadi simbol dari bekerja keras dalam kehidupan untuk hal-hal yang halal dan baik. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadits riwayat Bukhari, hadis ini menekankan pentingnya kerja keras dan memberi lebih daripada menerima. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan memasuki kota Madinah, Rasulullah melihat seorang lelaki yang telapak tangannya tampak kasar hitam kemerah-merahan. Hal ini karena ia adalah seorang kuli yang memelah batu demi menafkahi anak dan istrinya. Mendengar jawaban lugas apa adanya, Rasulullah langsung mencium tangan lelaki itu seraya bersabda, tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. 5. Badan yang kurus. Badan yang kurus seringkali diartikan sebagai tanda dari seringnya berpuasa dan mengurangi makan. Ini mencerminkan pengendalian diri dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Maka persempitlah jalannya dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya puasa sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. 6. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri sering dikaitkan dengan cahaya keimanan yang terpancar dari dalam hati. Ini adalah hasil dari kebersihan hati, banyak berwudu, dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah berkata, sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat baik, maka Allah akan menempatkan cahaya pada wajahnya. Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan keimanan memancarkan keindahan fisik. 7. Suara lembut. Suara lembut dan tenang sering dianggap sebagai tanda kesabaran.
kelembutan hati, dan kecenderungan untuk menghindari perkataan kasar atau menyakitkan. Ini mencerminkan karakter yang penuh dengan empati dan pengertian. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan baik. Dalam berinteraksi dengan sesama, suara lembut tidak hanya mencerminkan sopan santun, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan kelembutan hati yang mendalam. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana kelembutan dalam perkataan mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Ini adalah hasil dari kebersihan hati, banyak berwudu, dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat baik, maka Allah akan menempatkan cahaya pada wajahnya." Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan keimanan memancarkan keindahan fisik. 8. Bibir yang basah. Bibir yang selalu basah dengan zikir dan doa, menunjukkan seseorang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ini mencerminkan cinta dan ketergantungan penuh kepada Allah, serta keistiqamahan dalam beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Senantiasa basahkanlah lisanmu dengan zikir kepada Allah." Hadis ini menekankan pentingnya berzikir secara terus-menerus. Dengan menyibukkan diri dalam mengingat Allah, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dengannya, dan menjaga kesadaran akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Bibir yang basah dengan zikir adalah bukti dari komitmen yang kuat untuk senantiasa mengingat Allah, dan mengharapkan rahmat serta petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan. 9. Senyum yang ikhlas. Senyum yang ikhlas adalah senyum yang lahir dari kegembiraan dalam hati dan ketenangan jiwa. Ini bukan hanya senyum fisik, tetapi juga mencerminkan kebahagiaan yang tulus dan ketulusan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Rasulullah bersabda, "Tidaklah kalian menganggap sesuatu yang kalian sedekahkan sebagai sesuatu yang kecil, meskipun itu hanya separuh dari buah kurma, karena sesungguhnya di antara kalian ada yang dikumpulkan olehnya pada hari kiamat dalam keadaan bersedekah sebiji kurma, atau separuh biji kurma, atau sebutir biji kurma yang berikan kepada orang lain." Senyum yang tulus dan ikhlas dapat mengubah suasana hati orang lain dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga senyum yang ikhlas adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan komitmen untuk menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. 10. Langkah yang tenang. Langkah yang tenang dan tidak tergesa-gesa sering diinterpretasikan sebagai tanda ketenangan jiwa dan kepercayaan penuh kepada takdir Allah. Ketenangan jiwa membawa kedamaian dalam menghadapi ujian hidup dan menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana langkah kaki yang tenang mencerminkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah. Contohnya adalah kisah langkah kaki Imam Syafi'i yang selalu tenang dan tidak terburu-buru. Sikapnya yang sabar dan tawakal kepada Allah tercermin dalam langkahnya yang tenang, menunjukkan bahwa ketenangan langkah adalah refleksi dari ketenangan hati. Dengan mempertahankan ketenangan dalam langkah, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan melewati cobaan dengan penuh keyakinan akan rencana Allah yang maha bijaksana. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Itulah penjelasan mengenai 10 ciri fisik orang yang telah disiapkan surga dalam Islam. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada yang salah dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.